FIFA jatuhkan sanksi berat hingga didenda Rp179 juta ke Timnas Indonesia. Kok bisa kasus, apa ya? 5 negara dikejutkan dengan bursa transfer Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa? Tiket Timnas Indonesia vs Jepang diborong pengusaha Korea, waduh kok bisa? 3 fakta menarik Timnas Jepang saat lawan Timnas Indonesia dalam sejarah. Wow, berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Baru-baru ini, terdengar kabar tidak menyadapkan bagi para pecinta sepak bola tanah air, yakni, FIFA jatuhkan sanksi berat untuk Timnas Indonesia jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk sebelum bertanding lawan Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi 2 negara kuat tersebut pada tanggal 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk langsung dari FIFA. FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk skuad Garuda. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi FIFA pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024 malam. Sanksi tersebut berlaku untuk 4 laga Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September dan Oktober tahun 2024. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober tahun 2024 selama kompetisi pendahuluan untuk Piala Dunia FIFA 26 tanda merek dagang, tulis laman resmi FIFA. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia usai melanggar regulasi. Timnas Indonesia mendapatkan 2 sanksi dari FIFA. Sanksi pertama terjadi pada laga lawan Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga tersebut, skuad Garuda dianggap melanggar artikel 14 Kode Disiplin FIFA. Timnas Indonesia dianggap terlambat kick-off sesuai jadwal yang ditentukan. Berdasarkan regulasi, FIFA memberikan peringatan untuk Timnas Indonesia. Namun, tindakan tersebut kembali terulang saat Timnas Indonesia bertandang ke markas China pada tanggal 15 September tahun 2024. Karena itu, FIFA tak segan-segan memberikan sanksi lebih keras. FIFA menjatuhkan sanksi denda sebesar 10.000 Swiss franc, jika dirupiahkan sebesar 179 juta rupiah. Sanksi belum berhenti sampai situ. 2 staf di skuad Timnas Indonesia juga ikut terkena sanksi FIFA. 2 orang yang dimaksud adalah Sumarji, manajer, dan Kim Jong-jin, asisten pelatih. Keduanya melanggar artikel 14.1 Kode Disiplin FIFA soal miskonduk pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Sumarji mendapatkan sanksi larangan mendampingi tim sebanyak 1 pertandingan dan denda sebesar 5.000 franc Swiss. Sementara Kim Jong-jin dilarang mendampingi tim sebanyak 4 kali dan mendapatkan denda 5.000 franc Swiss. Kabar selanjutnya, datang dari peserta kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 negara yang dikejutkan dengan bursa transfer ala Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Jepang paling utama. Sebanyak 5 negara yang dikejutkan dengan bursa transfer ala Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024, setiap bulan selalu ada pemain keturunan yang datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pada September tahun 2024, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tiba di Indonesia. Keduanya pun sudah turun saat Timnas Indonesia melakoni pertandingan pada Oktober tahun 2024. Kemudian pada Oktober tahun 2024, giliran Kevin Dix yang mendarat di Indonesia. Ditargetkan, pesepak bola 28 tahun itu turun saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Beredar kabar pada November tahun 2024, giliran oleh Romeni FC Utrecht yang mendarat di Indonesia.
Kondisi ini praktis mengejutkan para pesaing timnas Indonesia di grup C, karena komposisi skuad Garuda hampir selalu berubah di setiap pertandingan. Berikut 5 negara yang dikejutkan dengan bursa transfer ala timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5. Arab Saudi. Arab Saudi ditahan timnas Indonesia 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 dini hari. Berselang 2 bulan, kedua tim kembali bertemu. 4. Australia. Australia pernah membantai timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023 pada akhir Januari tahun 2024. Namun, ketika kembali bertemu pada tanggal 10 September tahun 2024, Australia gagal menang karena ditahan timnas Indonesia 0-0. Timnas Indonesia semakin kuat, karena dibela pemain-pemain yang sebelumnya belum bisa dimainkan saat skuad Garuda dihajar 0-4. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. 3. Bahrain. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Skuad timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 dijamin lebih kuat ketimbang sekarang. Sebab, ada potensi sederet pemain keturunan tambahan menjalani proses naturalisasi dalam rentang November tahun 2024 hingga awal Maret tahun 2025. Beberapa di antaranya Miliano Jonathans, Vitesse Anem oleh Romeni, FC Utrecht Hairo Riedewald, FC Royal Antwerp, dan Emil Audero, Como 1907. 2. China. Timnas Indonesia akan menjamu China pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Skuad timnas Indonesia diprediksi lebih kuat ketimbang pada Maret tahun 2025 karena ada potensi pemain-pemain top lain bergabung dengan skuad Garuda. Setelah kalah 1-2 di pertemuan pertama, timnas Indonesia memiliki ambisi menggilas skuad negeri tirai bambu dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. 1. Jepang. Terakhir ada timnas Jepang. Komposisi skuad timnas Indonesia saat menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024, dijamin berbeda ketimbang saat skuad Garuda tandang ke markas skuad Samurai Biru di matchday pamungkas grup C tanggal 10 Juni tahun 2025. Meski dihadapkan dengan Jepang, timnas Indonesia dijamin takkan minder. Sebab, mayoritas pemain timnas Indonesia berstatus pesepak bola yang berkarir di kompetisi top Eropa. Masih kabar seputar timnas Indonesia, terbaru ini, informasi tiket timnas Indonesia versus Jepang diborong pengusaha Korea, beginilah alasannya. Tak lama lagi, timnas Indonesia bakal menghadapi timnas Jepang dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, mendatang. Media Korea Selatan, Yonhap menuturkan 1.500 warga Korea Selatan Korsel di Indonesia akan menonton laga ini. Pengusaha asal Korsel yang memborong tiket pertandingan tersebut. Manajer ekspatriat Korea yang menaungi grup manufaktur dan pengekspor sepatu lokal di Indonesia, Song Chang-geun, mengaku telah dalam membentuk regu pendukung bersama. Song menjelaskan hal ini akan semakin meningkatkan kedekatan antara orang Indonesia dan Korea. Dia juga menyampaikan hal ini disambut positif oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea. Song menambahkan harapannya agar dukungan bersama ini dapat memberikan dampak positif dalam mempererat hubungan kedua negara, karena Korea dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman sejarah berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Kabar selanjutnya, 3 fakta menarik timnas Jepang yang akan tantang timnas Indonesia di GBK. Timnas Jepang akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Samurai Biru dalam laga kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Secara statistik, timnas Jepang diunggulkan. Mereka memiliki reputasi kuat di sepak bola Asia,
dengan 4 gelar Piala Asia, dan telah lolos ke putaran final Piala Dunia sejak 1998, mencatatkan 6 edisi berturut-turut. Timnas Indonesia perlu bekerja keras untuk menghadapi tim asuhan Hajime Moriyasu, terutama dalam menjaga pertahanan dari serangan lini depan Jepang. Berikut 3 fakta menarik Timnas Jepang jelang hadapi Timnas Indonesia. 1. Abroad pemainnya kelas Eropa. 2. Indonesia kalah dominan. Menurut catatan head-to-head, Timnas Indonesia dan Jepang telah bertemu 16 kali di berbagai ajang, dengan hasil 9 kekalahan, 2 imbang, dan 5 kemenangan untuk skuad Garuda. 3. Tim mengerikan di fase kualifikasi. Timnas Jepang saat ini memimpin grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 imbang. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan.